Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adi Fitria. Di sini saya akan membahas mengenai komponen dalam sistem informasi kesehatan. Jadi secara umum ya, sistem informasi kesehatan itu dikenal sebagai alat untuk mempermudah proses penggunaan data atau pemrosesan dalam suatu organisasi, institusi maupun badan usaha secara sistematis. Sistem informasi memang digunakan untuk mempersingkat pemrosesan data dalam berbagai kepentingan, khususnya dalam aspek pengambilan keputusan. Namun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi tersebut? Sistem informasi secara general dikenal sebagai perangkat lunak yang dapat digunakan membantu pengaturan atau analisa data. Sistem informasi memiliki tujuan utama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. Lewat hasil pemrosesan data menjadi informasi, nantinya pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat dilakukan secara observatif. Kemudian tujuan dan fungsi sistem informasi. Nah, yang pertama itu untuk mengumpulkan data, kemudian untuk menyimpan data, kemudian untuk menghasilkan iuran informasi. Nah, dan di sini kita akan membahas mengenai komponen pada sistem informasi. Setelah kita tahu tadi tentang apa itu sistem informasi, nah kita juga harus tahu tentang komponen apa saja yang ada di dalam informasi, yang ada di dalam sistem informasi. Yang pertama itu ada perangkat keras komputer. Nah, komponen utama dan pertama dari sebuah sistem informasi adalah adanya perangkat keras berupa komputer dan perangkat kabel lainnya. Umumnya komponen ini dibangun dengan sistem komputer terdistribusi dengan server pemrosesan paralel. Nah, keberadaan server pemrosesan paralel yang kuat ini dalam sistem informasi dapat menjangkau integrasi sistem komputer dalam sebuah organisasi. Hal ini yang nantinya berperan secara otomatis untuk proses input data dari komputer pengguna menuju server utama. Nah, setelah itu ada perangkat lunak. Selain perangkat keras yang tadi kita sudah sebutkan, sebuah organisasi yang ingin membangun sistem informasi itu memerlukan perangkat lunak atau aplikasi untuk menjalankan pemrosesan secara otomatis. Sistem utama dari sistem informasi itu sendiri berasal dari pengembangan aplikasi. Nah, umumnya perangkat lunak dalam sistem informasi itu dibagi menjadi dua, untuk sistem dan aplikasi. Nah, perangkat lunak dalam komputer sistem informasi dapat bertugas untuk mengelola perangkat keras, data program, dan sumber data sistem lainnya. Setelah itu ada telekomunikasi. Nah, untuk sinkronisasi sistem informasi dengan seluruh perangkat komputer di dalam organisasi diperlukan adanya integritas telekomunikasi. Umumnya, komponen ini berbentuk portable atau kabel seperti koneksi internet lokal area atau LAN. Sensor indikasi frekuensi radio, dan beberapa perangkat lunak untuk melacak proses produksi atau operasional organisasi. Kemudian ada basis data penyimpanan. Basis data dan penyimpanan. Sistem informasi itu memerlukan basis data atau ruangan penyimpanan yang membuatnya bekerja. Tanpa adanya basis data ini atau tanpa adanya ruang penyimpanan ini, tanpa ada ruang penyimpanan yang cukup, informasi yang dihasilkan tidak dapat maksimal dan hanya terbatas. Oleh karena itu, keberadaan basis data itu merupakan kumpulan data saling terkait dan teratur dalam berbagai kriteria menjadi sangat penting untuk sebuah sistem informasi. Setelah itu ada sumber daya manusia dan prosedur. Beberapa sistem informasi digunakan untuk proses otomatis, produksi atau operasional berbasis data yang kuat. Pemrosesan data ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang cakap sebagai personal teknis dalam pengelolaan sistem informasi. Nah, seluruh pekerja dalam suatu organisasi harus dilatih untuk memanfaatkan sistem informasi secara maksimal. Hal itu ditujukan agar operasional organisasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan adanya prosedur penggunaan atau pengoperasian sistem informasi oleh banyak pengguna. Nah, kemudian ada penerapan sistem informasi, yaitu ada e-commerce, e-learning, knowledge work system, kemudian ada office automation system, dan fleet management system. Kemudian yang terakhir ada transaction processing system. Nah, segitu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.